Pak Anies ini dia punya suatu keinginan yang baik. Bagaimana supaya saya melakukan percepatan kan banyak kan percepatan ya. Tapi sebenarnya nanti hasilnya nggak seperti yang dipikirkan oleh beliau itu. Karena tidak juga ditopang oleh PNS yang ada sekarang ini yang terbangun itu, ini kan juga nggak sekalipun ada beberapa PNS juga masuk di tim itu kan. Iya, tapi kan nggak mungkin dia misalnya cara berpandangnya kok agak berbeda, ya kan. Baru-baru ini mantan atasan Anies yang juga sekaligus budayawan, Muhammad Sobari, mengungkap fakta baru mengenai sifat asli dan cara kerja Anies. Anies itu memang nggak bisa kerja, dia dosen. Gimana sih seorang dosen? Secara teori oke, kalau menyampaikan dan mengajarkan oke, tetapi kemudian disuruh mengeksekusi sesuatu, nonsens. Dan itu terjadi. Tandingkan saja seorang dosen dengan seorang praktisi. Secara keilmuan, dosen itu pasti lebih tinggi. Info kali ini datangnya dari Gubernur DKI Jakarta yang kerjaannya nyusahin warganya. Ya, lagi-lagi Anies Baswedan ini bikin kebijakan yang nyusahin warganya. Nama satu ini selalu tidak pernah kekurangan bahan cerita. Bukan karena prestasinya, tapi karena kontroversi, kebohongan, serta ketidakbecusannya selama menjadi menteri hingga sampai Gubernur DKI Jakarta. Dari kacamata kita sendiri, Anies memang tidak punya prestasi besar dan megah. Yang dia perlihatkan hanyalah prestasi kecil dan receh yang dibesar-besarkan. Heru tak tahu menahu soal bansos beras busuk era Anies. Pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku tidak tahu menahu soal bantuan sosial beras busuk yang viral di media sosial. Beras 1.000 ton busuk tersebut diketahui merupakan program bansos COVID-19 pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2020 yang tidak terdistribusi ke warga karena dibiarkan menumpuk di gudang. Kasus ini pertama kali diungkap oleh pegiat media sosial Rudy Valinka dalam akun Twitternya @kurawa pada 9 Januari 2023 lalu. Selama ini, isi kicauan Rudy Valinka di Twitter juga kerap mengecam program dan kebijakan era kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan. Heru menjelaskan selama ini pihaknya telah melakukan pembahasan mengenai rekonsiliasi data penerima bansos. Bahkan menurutnya, pembahasan itu sudah dilakukan hingga 3-4 kali. Kronologi temuan bansos busuk melalui sebuah tweet di Twitter, Rudy Valinka membeberkan kronologi tudingan korupsi bansos Pemprov DKI. Atas utasnya, tanggal 9 Januari 2023 lalu, ia mengatakan temuannya ini berawal dari info whistleblower yang menggambarkan adanya penimbunan beras bansos milik Perumda Pasar Jaya tahun anggaran 2020 yang tersimpan di gudang sewaan di Pulau Gadung. Pasar Jaya merupakan salah satu badan usaha milik daerah atau BUMD yang ditunjuk Dinas Sosial DKI Jakarta sebagai rekanan untuk menyalurkan bansos berupa paket sembako kepada warga terkena dampak COVID-19. Ia menyebutkan Pasar Jaya mendapatkan porsi terbesar senilai 2,85 triliun rupiah. Sontak hal ini pun menimbulkan tanda tanya baginya. Lebih lanjut, Rudy juga membeberkan sejumlah bukti temuannya mengenai kasus ini. Di antaranya adalah lokasi gudang penyimpanan bansos milik Perumda Pasar Jaya. PDIP singgung proyek Sodetan Ciliwung, mangkrak 5 tahun di era Anies, dikerjakan Heru 2 bulan menjabat. Ketua fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, menyinggung soal proyek Sodetan Kali Ciliwung sempat mangkrak dalam 5 tahun di era kepemimpinan ex-gubernur Anies Baswedan. Proyek ini langsung dilanjutkan pejabat Gubernur Heru Budi Hartono saat baru 2 bulan menjabat. Menurut Gembong, proyek yang menjadi bagian dari normalisasi sungai ini penting untuk diselesaikan. Ia berharap Heru tak kendor dalam menjalankan program ini. Eksekusi pembangunan Sodetan Kali Ciliwung ke banjir Kanal Timur dianggapnya sebagai gebrakan besar untuk kemajuan proses penanganan banjir di Jakarta. Ia mengaku sudah menanti-nanti program ini kembali berjalan. Memang, kata Gembong, masalah banjir ini tidak mungkin dapat diselesaikan dalam waktu sebentar. Namun, melanjutkan proyek Sodetan ini merupakan langkah bijak. Karena itu, ia pun terus mendorong Heru Budi Hartono memaksimalkan kinerja seluruh bantuan kerja perangkat desa. Karena itu, ia pun terus mendorong Heru Budi Hartono memaksimalkan kinerja seluruh satuan kerja perangkat daerah dalam menggodok proyek Sodetan ini agar selesai tepat waktu. Senada dengan Gembong, tenaga profesional
Lemhanas RI, Dadang Solihin menyebut Heru sedang melanjutkan gebrakan dengan mengerjakan 3 proyek besar. Proyek tersebut dinilai jadi bagian dari strategi Jakarta menuju kota berketahanan. Ketiga proyek tersebut antara lain sodetan dari Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur, proyek kereta ringan atau light rail transit atau LRT Jakarta di Velodrome ke Manggarai, dan penambahan jalur kereta api dari stasiun Tanah Abang. Mangkrak di era Anies, Nasdem minta PJ Gubernur DKI kebut pembangunan ITF Center. Anggota fraksi Nasdem DPD DKI Jakarta Nova Harifan Paloh meminta Heru Budi Hartono yang akan menjadi pejabat Gubernur DKI Jakarta untuk mengebut pembangunan Intermediate Treatment Facility Center. Jelang berakhirnya masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, realisasi proyek pembangunan ITF Center yang direncanakan beberapa tahun lalu masih belum menemukan titik terang. Di era Anies, peletakan batu pertama ITF Center telah dilakukan pada Desember. Namun sampai saat ini pembangunan masih mangkrak karena masalah investor yang menarik diri dari proyek fasilitas pengolahan sampah tersebut. Padahal, Nova menyebut ITF Center cukup berperan untuk mengurangi beban sampah Jakarta ke tempat pembuangan sampah terpadu, Bantar Gebang yang kini semakin menumpuk. Persoalan lainnya yang harus ditangani Heru, lanjut Nova, yakni penanganan banjir di Jakarta. Heru perlu berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait program penanggulangan banjir yang selama ini dijalankan Anies. Sebelumnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto menjelaskan, sebenarnya sudah ada calon investor yang melirik fasilitas pengolahan sampah menjadi sumber energi listrik tersebut. Karenanya, Asep berharap PT Jakarta Propertindo selaku BUMD penggarap ITF Center untuk segera menyepakati kerjasama dengan mitra investor. Meskipun target pelaksanaan konstruksi dipastikan kembali molor dari perencanaan sebelumnya. Terakhir, Pemprov DKI menargetkan Jakpro untuk menjalani kesepakatan dengan mitra pada bulan November mendatang. Asep menjelaskan saat ini setelah ada 3 calon investor yang tertarik penggarap proyek ITF Center dengan Jakpro. 2 mitra merupakan perusahaan asal Cina dan 1 mitra lainnya dari Eropa.